Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi kali ini ya, di hadapan kita ini ada motor jenis KVB atau biasa kita sebut itu Vario lama, Vario All 110 atau Vario cekring ya, starter kasar. Dimana si pemilik motor ini ngeluhin gini, Mas, motor saya ini overcharger, sudah ganti kiprok bolak-balik ya, pakai kiprok punya motornya teman saya yang sama juga varionya yang masih normal, karena saya mengira kiproknya juga sama, aki juga bolak-balik ganti, ternyata spoolnya overcharger. Nah, cuman saya kalau ganti spool saya nggak punya uang, Mas Haris, gimana? Apakah sampean punya solusi atau sampean lagi kepingin bereksperimen? Nah, jadi saya di motor ini buat mensiasati, barangkali bisa ya mengembalikan pengisian akinya menjadi normal kembali ya. Berarti pemilik motor tidak mengeluarkan budget yang banyak kayak gitu. Jadi di sini saya coba beli kiprok tiger sak soket ini ya. Dan ini juga KW, sahabat mesin, nggak asli, murah sekali. 100 ribuan lah paling satu paket ini ya. Cuman spool yang kita hadapi di sini adalah overcharger ya. Kalau biasanya kita ketemu spool yang arusnya terlalu kecil buat ngisi aki nggak kuat, kalau ini over. Jadi ketika pakai kiprok yang aslinya itu keluar arus itu baru dinyalakan sudah 14,5. Bayangin, baru dinyalain loh udah 14,5. Kalau digas malah kayak apa. Nah, akhirnya motor ini ketika digas nggak mau ngangkat, ternyata hanya bunyi deg 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 deg. Nyalanya mudah, dipancal aja udah nyala, tapi ketika diangkat gas deg 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 deg. Spool dicek 14,5 baru awal nyala itu. Nah, jadi ini kita eksperimen setelah opening ya. Saya juga sambil nyiapin semua keperluannya ya. Ada kunci-kunci, nanti kita buka spoolnya. Sahabat mesin, mau saya ajak bereksperimen gimana mensiasati caranya ya. Gimana cara mensiasati lah atau mengembalikan, memulihkan, barangkali bisa spool Vario jenis KVB atau Vario kasar ya, yang sudah overcharger. Jadi semoga info ini juga bermanfaat buat sahabat mesin. Mungkin sahabat mesin juga ada yang mengalami kasus yang serupa, low budget juga ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Makanya jangan lupa subscribe dan like. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut ya. Jadi spool sudah terlepas ya. Jadi ini sebenarnya kata si pemilik motor ya, dikasih tahu saya kalau spoolnya pernah dilepas tapi nggak diapa-apain, cuma dilepas aja. Bener aja bautnya nyampe selek semua itu, wah besok ganti itu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini spoolnya terlihat seperti ini. Dan saya tahu ini ori. Kenapa? Ya ini debunya. Debunya ya. Bukan dari debunya aslinya, tapi dari sudah ini ada cirinya, ada tandanya atau ada kodenya sebenarnya. Cuman ini karena sudah lama dan ini benar-benar lama sekali, jadi kodenya udah hilang. Nah, jadi sobat mesin, nanti mau saya coba ya, kita eksperimen. Jadi dari kabel yang putih ini tadi ya, kita kasih jalur baru ya. Terus ngambil yang satunya di masa. Nah, masanya kita cari. Nah, ini nih. Nih ada klem yang nempel ini toh. Nah, kita cari urutannya, spoolnya, masuk ke sini. Nah ini, kita potong ya. Kita potong biar bisa dikasih kabel. Nah, kayak gitu ya. Ini klem ya. Kita ambil dari sini. Ini kita putus. Terus kita kasih kabel.
jadi full wave kayak gitu ya. Moga-moga aja arusnya nggak jadi overcharger ya, bisa kembali normal lagi, amin ya. Nah terus kalau mamanya Mas Aris sudah diambil jalur dari putih tadi ya, umumnya kan sini, ini kan pengisian ya, putih sama ground yang kita lepas ya, jadi full wave ya. Umumnya itu sudah tidak overcharger, tapi nanti kalau umumnya masih overcharger, gimana Mas Aris solusinya? Ya gampang aja, dari 10 lampu ini ya, tak kasih kabel jalurnya. Jadi yang tadi mulanya saya memakai putih sama ground, saya pindah aja di kuning sama ground ya, kalau memang overcharger. Cuman saya mau nyoba dulu di putih sama ground. Jadi ini mau saya ubah dulu. Setelah selesai ya, sahabat mesin, saya kasih tahu hasilnya ya. Ditunggu dulu sebentar ya. Oke sahabat mesin, kalau sudah jadi kurang lebihnya kayak gini ya. Sebentar ya, tak pindahi. Nah kayak gini. Nah jadi ini yang tadi kabel putih ya, yang putih ini kan kuning, ini putih. Putih tak kasih jalur baru ya. Terus sama yang ground, nah ini ground, nah tak lepas, tak kasih kabel tuh ya. Jangan lupa isolasi bakar ya, kayak gitu ya. Nah ini terhubung sama kiprok Mega Pro atau Tiger. Nah buat sahabat mesin yang belum tahu masalah kaki pinnya ya, nanti saya jelaskan ya. Atau sahabat mesin juga bisa lihat langsung di playlist juga ada kayak gitu ya. Seperti biasa ya, kalau untuk yang di pojok kiri atas warna merah ya di soket itu nanti yang ke positif aki. Fungsinya nanti buat ngisi akinya ini ya. Jadi nanti kita juga tes arusnya keluar apa enggak. Yang tengah yang di bawah kaki pin warna hitam ini ke output kunci kontak. Jadi kalau ada arus berlebih ya, nanti biar masuk lagi ke kiprok, terus ke supu lagi, diolah lagi. Terus di pojok kanan atas warna hijau ini adalah ground atau masa. Nah dibaliknya di bawah ya, pojok kanan bawah sama pojok kiri bawah warnanya bebas, mau kuning-kuning mau putih-putih ya, karena kabel diganti. Itu yang ke spool ya, yang ke spool. Bolak-balik bebas Mas Aris, bebas kayak gitu ya. Terus ada tambahan paling kalau di Honda ini warna biru strip kuning, ini pulsar sahabat mesin ya, pulsar ini. Tadi juga tak solder ulang kayak gitu ya. Tuh. Ini pulsar. Jadi pulsar itu fungsinya penentu kapan pengapian itu keluar sahabat mesin ya. Kayak gitu ya. Jadi ini mau tak pasang dulu ya. Tak pasang, nanti kita coba dulu. Nanti ini tak kasih kabel, kita coba, kita cret kan ya, kita engkol. Kalau keluar arusnya ya moga-moga aja nggak overcharger kayak gitu ya. Terus kiprok dipasang, kita nyalakan motore, terus kita tes dari ini ya, kabel warna merah. Nah kayak voltmeter ya, pengisiannya berapa. Oke, jadi ditunggu dulu. Oke sahabat mesin, kita tinggal coba aja ya sekarang ya. Jadi kiprok ini sudah saya pasang ya. Jadi kita cek arusnya. Kita coba dari ini kabel warna merah ya, sama ground. Ini untuk yang output kunci kontaknya, kita ikutkan juga output kunci kontak. Nah sini. Jadi ini kita coba tanpa aki ya. Kita lihat arusnya nanti keluar apa enggak ya. Ini masa juga tak ikutkan jalur kiprok aja. Nah ini masa kasih kabel sambungan ke depan seadanya. Ini juga kasih kabel ke depan seadanya dulu. Jadi kita cek kabel warna merah apakah mengeluarkan percikan ini ya, arus ya. Terus kita coba nanti dari ini coil juga, kontak kita on kan, apakah arusnya juga mau keluar ya. Bentar. Kita ambilkan jalur output kunci kontak buat sementara aja, buat nyoba. Nanti kita
rapihkan belakangan. Oke, udah begini. Nah, ini yang hitam ke output kunci kontak, yang merah bisa dari ini ya, bekas sambungan kiprok yang lama tuh, masa juga. Nanti yang jalur aki ke sini ya tadi. Nah, kita coba dulu ini ada percikannya atau enggak, kayak gitu ya. Bentar sobat mesin ya. Oke sobat mesin, kita coba ya di mana ya, sini aja ya, kelihatan nggak? Sisi tak kuasai dikit biar kelihatan. Nah, kita coba di sini ya, mudah-mudahan kelihatan. Sini, ayo. Nah lagi, sini aja lagi, lagi. Nah, udah kelihatan nggak? Sobat mesin, bentar harusnya gini nih, biar kelihatan nih, gini nih, biar deket ya masanya hitungnya gitu. Nah ayo, lagi terakhir, kelihatan ya sobat mesin ya. Nah ini kita sambung, atau ngeceknya juga bisa dari kabel koil. Jadi nanti kalau dari koil mengeluarkan arus ya sudah pasti bisa dinyalakan motornya. Jadi kita tinggal ngecek pakai voltase aja, voltmeter. Sebentar, kabel koil mana tadi, kabel koil, oh ini nih. Nah ini taruh sini aja, saya nggak mau megang karena ini setrumnya gede. Sebentar, tak cepitkan sini, ini sudah pasti terlihat nanti seperti sini ya, harusnya sangat besar. Kalau vario ini ngeri bro, hati ya, kalau kesetrum nanti. Nggak mau ini ya, diam sebentar. Ngeri, setrum gede ini sahabat mesin, jangan buat guyon kalau ini udah ngomong setrum vario. Gini aja nih, ini nyampe nih. Nah, zoom. Nah, di sini ya, tuh itu ya. Coba, ayo, lagi, terakhir. Nah, ini udah mau keluar sobat mesin ya. Nah, udah mau keluar. Jadi ini mau tak pasang businya dulu. Ini anak saya tak suruh beli bensin. Nanti kita coba nyalakan, terus ukur voltasenya berapa. Ini tanpa aki dulu sobat mesinnya. Tapi kabel yang hitam ya, yang hitam ini. Yang hitam, nah ini masukkan ke jalur output kunci kontak ya, buat jaga-jaga. Jadi kita nanti coba tanpa aki. Kalau awalnya kemarin ya kita nyalakan itu di 14,5 awal nyala, sekarang moga-moga di bawahnya di 13,5 kayak gitu ya. Jadi ditunggu dulu, ini bensin biar diisi dulu. Bensinnya habis, ini juga tak kasih masa tambahan. Nah bariki juga no voltmeter nek motor rebit. Ini kan urung kepasang kabel, coplok aja buat tinggal iki lho, ngecek voltase ini. Nah wes, gue iki ngoglek sih bensinnya mudun, agak disedot oke nih, sedot aja lah, karena cukup ikut sih voltase nih. Disedot, moga-moga langsung nyala ya sobat mesin ya. Jadi ini mensiasati sahabat mesin ya, nggak ganti spool. Jadi spoolnya overcharger, mulanya pakai kiprok bawaan nih ya. Ini sebentar tak copot ya kiprok. Ini udah gonta ganti katanya si pemilik motor, ganti terus mas, ngabisin aki katanya gitu ya. Ini makanya belum dikasih aki. Katanya kemarin minggu kesini mau bawa aki, ya minimal aki tukar tambah. Ini belum ada kesini. Nah kalau kiprok bawaannya ini kita ubah jadi full wave ini. Nah, kalau pakai kiprok ini baru dinyalakan itu di 14,5 kayak gitu ya. Mau ada aki nggak ada aki ya segitu.
Nah ini nanti kita coba full wave, moga-moga bisa turun ya kayak gitu ya. Soalnya kalau awalnya udah 14,5, ketika digas nanti tinggi, aki nggak kuat ya buat mesin ya kayak gitu ya. Apalagi kalau makainya akinya ngawur-ngawur, ini kan si pemilik motor kalau masang aki itu ngawur, kadang dikasih 3,7 kayak gitu. Wah wes pokoknya remuk kabeh. Nah, kita pakai voltase. Coba sambil di engkol nyalakan. Nah, nanti kita cek. Terus bensinnya kehabisan ngono kuwi. Nah, mau nyala lagi. Oh. Nah, mulai turun bensinnya. Terus lagi. Bentar. Mana togas sih? Oh ini. Ayo. Nah. Voltasenya yang error sebentar. Cukono iku ae alat ces kan? Cukono alat sing nggo ngecas sampai dri plus ya. Bentar sahabat mesin ini. Wah, baru loh, belum dipasang loh kok udah error gini, gimana ini produknya? Masih baru loh, masa nggak bisa? Manja pengen ada aki. Nah, ambilkan alat cas saja itu lebih bisa. Maaf ya durasinya agak panjang dikit ini, biar nggak kepotong, maksudnya biar nggak dikira disiasati kok. Wah ternyata ini diakali dulu biar bisa nyala baru ini dibikin konten. Enggak ya, ini real aja, makanya nggak tak potong ya, sabar dulu sebentar. Intinya motor udah mau nyala ya, cuman ini mau tak setel dulu gasnya, tak gedein sedikit, terus kita cantolin ini ya yang buat ngecas aki. Kan itu selain buat ngecas aki juga kita bisa tahu voltasenya berapa yang keluar nanti. Nah buat ngukur kayak gitu sahabat mesin ya. Sebentar biar diambilkan anak saya ya. Jadi gini, ini real aja kayak gitu ya. Kalau bisa ya eksperimen ini ya alhamdulillah. Berarti kalau nanti motor tak setel pena terus voltasenya bagus ya, kembali normal di 13,5, 13,6, 13,7 awalnya lah. Terusnya digas mau greng ya berarti normal. Soalnya kan mulai digas itu nggak mau, sama sekali nggak mau. Nah, urup noneh. Nah ini alatnya yang kita pakai. Nah, biar nggak kekecilan gas. Ayo nyalakan dulu. Oke. Full wave nya berhasil nyala. Cuma voltasenya nggak tahu. Coba pegang gini biar tahu sahabat mesin. Ini ya, kita cek arusnya sahabat mesin ya. Ini sama ini. Nah 15 volt loh malah loh, tanpa aki yo iki ya. Kita kecilkan, repot kalau nggak ada aki. Stasionernya stabil, mau digas ini emang. Coba ya. Oh ini baru keluar nih, baru keluar. Kalau digas baru 14,9. Oh gitu. Wah ini nggak akurat ininya. Singgo ngecek voltasenya nggak akurat. Ini tanpa aki loh sahabat mesin. Kecilkan dulu. Harusnya nggak pakai ini ya buat ngeceknya ya. Karena ya itu somplak. Alat baru kok somplak. Oh berarti digas segitu. Jadi ini putaran maksimal tanpa aki ya gitu ya. Bentar aku masih penasaran sama voltmeter yang punya aku sendiri. Sebentar Wan. Becek kali. Lah kok anyar kok ngene iki. Wah. Mau dikomplain udah lama lagi nih. Gimana ini?
gak nyala loh kan ya, gak gelem ya prevent mulanya mau tak pasang di motor kok malah kayak gini kahanannya. Wah alah produk murah kayak gini. Ya udahlah makin aja. Ini nggak ada akinya loh sahabat mesin, asli loh, real loh, nggak ada aki, cuman ini digas sudah mau. Bentar, mau tanpa aki digas sudah mau, cuman voltasenya karena tanpa aki jadi terlihatnya 14,9 ya di voltase ini maksimal tuh 14,9. Walaupun saya tahu kalau dipasangnya aki pasti turun, mesti dia di 13,5 aki nebit. Iya. Oke, saya pateni sih. Bentar sahabat mesin, saya punya cara biar nggak jadi salah paham ya. Aki motornya dewi bit, jadi saya tak suruh anakku nyopot aki motornya sendiri bit, dipasangkan sementara di motor ini. Jadi kita biar tahu voltasenya sebenarnya berapa aslinya. Intinya penyakitnya yang deg 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 udah hilang kayak gitu ya. Kalau pakai kiprok yang ini deg 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 kayak gitu ya. Jadi sebentar diambilkan aki ini, tak tutup dulu sebentar, tak skip dulu sebentar sampai akinya datang biar ngirit durasi ini sahabat mesin ya. Ditunggu dulu sebentar ya. Saya cuman kepingin ngasih tahu kalau ini berhasil ya. Spool yang overcharger berhasil. Cuman kita belum dapat angka motor ketika nyala itu di batas normal ya, di 13,5 lebih ya, ya 14 lah minimal lah, atau 13,9, 13,8 kan mulanya 14,5 kayak gitu ya. Ini di sini udah ditunjukkan ke charger maksimalnya di 15 maksimal kayak gitu. Berarti kemungkinan besar kalau ada aki, kalau voltasenya benar ya, kalau kita pakai alat yang benar, saya nggak punya sahabat mesin ini, makanya kalian perlu support saya ini melalui subscribe ini. Kalau benar atau punya alat yang benar ini juga nggak benar, kok susah aku. Jadi kita bisa tahu hasil yang maksimalnya ya. Ya maaf aja, namanya juga bengkel desa, alat kurang ya sahabat mesin, mau gimana lagi. Semulanya kalau pakai kiprok ini nggak mau, sekarang pakai kiprok Tiger mau, dan kiproknya nggak panas, adem sahabat mesin. Wes enak Apple ini. Digas juga mau. Wes moga-moga nanti dipasangi aki punya motorku, voltasenya keluar yang aslinya ya. Kayak gitu ya di sini ya. Dan ini setelannya udah bener loh. Ini motor ya. Ini mobil motor. Kayak gitu. Masuknya juga di sini koneksi 12 volt tadi. Ya kita coba aja. Ditunggu dulu ya. Oke, ini aki biar dipasang. Pasang weh. Pasang lah ning kene kleme. Pasang ora ketang digantungno gak apa-apa. Iki masa. Nah. Pasangno sik. Iki sing duwe urung rene jarene minggu ora rene nggo aki iki piye. Kita coba nyalakan lagi. Saya ini masa tambahannya tak copot dulu, takutnya pengaruh ya. Pengaruh mas, harus pengaruh. Masanya terlalu bagus itu harusnya juga besar, tapi stabil, mas harus stabil. Makanya nanti kalau kita nyalakan ini kurang ya baru kita tambah ya. Soga ini loh dari kawat yes, stoknya sisan plusnya. Ntar sahabat mesin ya, ini durasi agak panjang nggak masalah ya, yang penting kita tahu berhasil enggaknya. Yang pasti keberhasilannya sudah terlihat dari motor dinyalakan dan tak gasi sudah mau. Mulanya nggak mau sahabat mesin, diem di tempat, jadi cuma nyala, tapi digas itu ya deg 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 deg, nggak mau jalan sama sekali, nggak mau. Ini kan udah mau kayak gitu. Ini tak pakai akiku dulu, motor Beat 5 ampere tapi punya aku ini, jadi harusnya sudah kuat ya buat full wave kayak gini. Soalnya Beat juga yang FI kan, ESP itu kan udah ini ya full wave kayak gitu. Bikin angel dan cepat durasi wan. Sing nonton sakake orang aku Pipin nangis. Ini sore nek melu muter di tahan wes. Oke,
Oke, nyalakan sore. Bentar, sobat mesin, dinyalakan. Yes. Oke, sip. Nah, ini kadang kita lihat kalau sekarang ya, kalau masih sama aja ya, ya mau gimana lagi, emang alatnya nggak ada. Nah, ya berapa? 14,9. pakai alat cas kayak gini loh, 12 volt. Kita bisa tahu sobat mesinnya bener ya dari awal sini loh. Bentar, gini loh, awal gini ya. Tes. Oh, berapa tadi pertama? Tes. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wah, terlalu tinggi kamu Wan. Ini Wan. Nah, nggak kelihatan nanti. 14,5 lagi. 13. Nggak enak banget ya pakai cara kayak gini. Ya inilah repotnya. Intinya motor ini sudah mau digas lagi sobat mesin, bisa dibuat jalan lagi. Cuman karena kita kekurangan alat alat ya, kayak voltmeter, jadi penentuannya ini nggak bisa maksimal. Piye iki wis kadung di syuting, andalan kita malah error. Piye iki? Bentar, iki anyar loh Wan. Aku masih ini aja loh, saya bingung ini, baru kok gini. Nah, nyala. Oh, harus ada aki toh. Oh, harus ada aki baru nyala. Oh alah, kalau nggak ada aki nggak mau. Ya coba nyalain. Nah tuh 11. Bentar, nggak kelihatan. 11,3, 12, tak gasi. Ini nggak bisa baca bener-bener loh. Yang gini 12,5. 12,5. Nyalakan lagi. Kacau. Berarti ini tandanya memang spool sudah error sobat mesin ya. Tapi masih bisa. Cuman masalah kawetan nggak tahu ini gimana ini ya. Cuman bedanya udah mau digas. Kiprop juga normal. Kalau untuk aki ya normal. Tapi ketika kontak on nggak normal. Apa ini jangan-jangan kabelnya juga berpengaruh ya? Takutnya kabelnya juga pengaruh. Nah ini loh, kadang kalau nggak di reset ulang itu agak repot ini. Takutku ada jalurnya yang nggak benar. Jalur setrum yang nempel ini bisa terus. Soalnya ini kacau. Kalau kita lihat kacau. Tapi mau ngisi akhirnya ngisi. Kiproknya juga hangat, nggak panas ya gitu. Ini tandanya stabil kayak gitu. Jadi ini permasalahannya ada di jalurnya aja. Karena ya spoolnya udah overcharger ya sobat mesin, mau gimana lagi, udah kacau lah kasarannya. Lah terus aslinya kalau solusi yang lebih bagus gimana Mas Aris? Ya mau nggak mau beli spool sobat mesin ya, atau dililit ulang kayak gitu. Kalau enggak ya buat sementara ya gini kayak gitu, sampai punya rezeki beli spool dan dibikin full lap. Udah pasti beres Mas Aris ya, sudah pasti beres kayak gitu ya. Jadi kalau spoolnya baru ya, kan takutnya gini, spool itu kan karena panas terus ya sahabat mesin ya,
takutnya kabel elemennya ya yang pelapisnya itu udah pada pecah ya gitu ya. Jadi arus itu kemana-mana ya gitu ya, nggak bisa tetap di jalurnya. Jadi kayak keluar-keluar kayak gitu ya, nggak bisa muter dengan sangat maksimal. Jadi efeknya di itu kalau spool sudah lama ya gitu. Apalagi ini kan modelnya spool kering ya sahabat mesin ya untuk Vario sendiri. Jadi karena debu, kotoran dan pemakaian juga, lagi pula ini kan motor sudah tahun kapan ya, sudah ada lebih dari 10 tahun kondisi spoolnya. Jadi mau nggak mau memang harus diperbarui. Cuman kalau buat mensiasati ya ini udah bisa, jadi bisa dipakai buat jalan kayak gitu. Cuman awet enggaknya ya saya nggak bisa jamin ya, karena juga akal-akalan. Tapi setidaknya spool overcharger ya dibikin full wave bisa mengembalikan performa motor yang mulanya cuman dak 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 dak, sekarang bisa jalan, bahkan bisa ini ya teriak dia motornya. Cuman tinggal kita lihat ke depannya. Makanya paling setelah video ini tayang, si pemilik motor saya kasih tahu coba ganti aki ya yang 5 ampere kayak gitu ya. Terus biar dia coba dulu, kita lihat perkembangannya. Jadi apakah awet enggaknya, sahabat mesin nanti akan saya kabari di video selanjutnya. Jadi ditunggu lagi. Buat yang belum gabung aja, yang belum subscribe aja biar nggak ketinggalan info lebih lanjut tentang motor ini. Jadi ambil ininya aja ilmunya. Cuman kalau mau dibikin full wave kayak tadi caranya itu sudah benar kayak gitu ya. Caranya tadi sudah benar. Cuman hasil kan tidak sesuai ya, tidak seperti yang saya harapkan juga, karena memang spoolnya yang harus ganti. Ini kita siasati ya untuk meminimalisir pengeluaran, minimal bisa dipakai dulu sama si pemilik motor. Jadi terima kasih buat sahabat mesin yang sudah ngikuti video ini, yang sudah ngikuti channel saya juga. Semoga bermanfaat ya. Setidaknya ini nambah pengalaman dari sahabat mesin. Jadi ini ketika motor standby aki ya tuh 12,6, ketika kontak on ya turun, ketika motor dinyalakan kacau. Nah berarti spool stator ya, spoolnya sudah error ya gitu sahabat mesin ya. Ini sudah coba disiasati ya. Paling gitu aja dulu, dilanjut lagi di video selanjutnya setelah motor ini dibawa jalan-jalan sama si pemilik motor. Semoga bermanfaat ya sahabat mesin ya. Salam mesin. Oh ya sahabat mesin, jangan di skip dulu. Karena apa? Saya lupa tadi kan saya mau bilang mau nyoba di spool lampu. Jadi ini biar dicopot sama anak saya dulu. Kita pindah. Tadi kan pakai yang putih sama itu ya, ground ya. Sekarang kita coba di jalur lampunya yang kuning sama ground. Kalau nanti ini setelah kita coba berhasil, ya berarti kita pakai yang kuning sama ground aja. Jadi ditunggu dulu biar dibukai anakku lagi. Kita ubah spoolnya sekali lagi biar marem aku. Kayaknya nggak marem, kayak ada ini nih. Penasaran aku. Jadi ditunggu dulu. Oke sahabat mesin, ini kan tadi kita ngambil di jalur yang putih, jadi ini mau tak pindah ke kuning. Ini cuman ngapa saja, soldernya cop nawen. Nah, jadi yang ini kita pindah ke sini, ya sini ya, kelihatan nggak ya? Bentar, mana tadi gunting? Nah, ini nih, ini yang buat lampu ya. Ini kan spool pengisian, ya putih. Yang ini lampu. Nah, yang ini kita lepas, kita pindah ke sini. Terus kita coba lagi. Kalau nanti bagus malah ya wes, berarti kita pakai yang lampu aja. Kalau memang nanti enggak ini ya voltasenya meternya enggak kocar kacir ya berarti normal kayak gitu. Kalau masih kocar kacir gimana Mas Er? Ya udah mau nggak mau memang positif. Kalau spool sudah overcharger ya minta diganti mau nggak mau ya sahabat mesin ya. Ini kan cuman mensiasati saja gitu. Kalau moga-moga ya nanti pakai yang spool lampunya beres ya. Cuman kalau tadi kan kita sementing udah tahu motor walaupun overcharger masih bisa digas ya, daripada pakai kiprok yang bawaan nih karena sudah di full wave. Ini nanti kita tinggal tanya si pemilik motor, ini spool stator sudah over, disiasati sudah, ternyata masih nggak akurat atau kocar kacir, voltasenya nggak bisa maksimal terlihat terbaca ya, karena memang kondisi spoolnya udah nggak bener gimana.
oh ya udah nggak apa-apa Mas Ari dipakai buat harian, ya udah berarti itu sudah keinginannya si pemilik motor. Tapi kalau si pemilik motor pengen ya udah Mas tak nabung dulu, punya uang kita belikan yang baru, ya berarti alhamdulillah ya gitu ya. Aslinya simpel hebat mesin ya buat dibikin full wave, cuman untuk mensiasati awal aja buat kita pakai mungkin buat sebentar ya mungkin masih bisa ya kalau pakai 10 overcharger. Cuman saya rasa kalau ini nanti eksperimen yang nggak jadi bagus ya, setidaknya kita dapat ilmunya aja ya kayak gitu ya. Kalau 10 sudah memang over itu harusnya, karena sudah berlebih ya mau gimana lagi. Takutnya ini nih kondisi dari kabel-kabel elemennya sudah pada terkelupas, karena ini udah termakan usia juga sobat mesin ya, termakan usia kayak gitu. Jadi ya namanya juga barang kayak gitu, namanya juga barang muter terus kayak gitu ya, ya tetap ada masanya istirahat kayak gitu ya. Tino sebentar ya sobat mesin ya, ini tak solder dulu, nanti kalau sudah jadi saya kasih tahu. Oke sobat mesin, ini sudah saya rubah ya, mana tadi, nah ini nih, ini mulanya di sini nih, tak pindah di sini. Jadi kita pakai 10 lampunya, jadi ini tak pasang dulu, kita cek lagi, moga-moga kali ini berhasil ya. Sebentar sobat mesin. Oke sobat mesin, kita coba lagi ya. Ini cuman kita nyoba dari 10 lampu yang kita ubah ke full wave kayak gitu. Moga-moga gak kocar-kacir terus bisa stabil ya. Nah, bisa nggak Mas Haris ya? Namanya juga eksperimen, kita coba aja. Sini aja. Nah, ayo. Oke, loh ada ya. Nah, ada akinya jadi nyala motornya. Kalau nggak ada akinya nggak nyala, keluar arusnya. Jadi kita coba langsung. Berarti ini ke pengisian aki. Nah, kita coba. Berarti aslinya kalau pakai aki aja udah bisa nyala Mas? Bisa. Tapi kan yang ngisi aki nggak ada. Gitu. Makanya ini kita bikin jalur pengisian akinya. Output kontak ya. Terus ini ke charger aki. Terus pasang, tahu ya voltase meternya, voltasenya berapa, voltasenya, pengisian, masa, saturasi. Nah sebentar, yuk kita coba. Semoga-moga ini berhasil ya. Ini percobaan terakhir. Kalau masih nggak bisa ya berarti memang sebul ya, gimana lagi. Ayo. Oh ya, nggak bisa diem ya. Arusnya nggak bisa diem ya berarti. Nah. Jalan-jalan terus ya. Kiproknya juga nggak panas ya. Kalau kiproknya adem sobat mesin dibikin full wave. Pateni sih. Kalau kiproknya adem sobat mesin ya, dibikin full wave itu adem. Cuman ini tadi ketika motor dinyalakan voltasenya kocar-kacir. Berarti kesimpulannya apa Mas Haris? Kalau 10 sudah overcharger dibikin full wave, apakah bisa? Bisa ya, bisa. Cuma ya ada cumanya. Untuk pengisian aki tidak bisa terbaca dan bisa overcharger, bisa atau low charger. Jadi bisa pengisiannya terlalu besar atau bisa lebih rendah. Nah ini kan kita sudah melalui 2 fase ya. Jadi kita coba dari pengisian yang asli kabel putih dan ground yang dibikin full wave bisa nyala.
digas juga mau ya, ngeng mau ya, mau ngangkat ya, tapi pengisian tidak terbaca atau masih tanda tanya. Jadi kemungkinan besar kalau dipasangi aki baru pun ya, kadang ya kedepannya ketika dipakai 10 model overcharger kayak gini, kalau pas naik lagi arusnya akinya keserang, kalau pas low akinya drop kayak gitu sobat mesin ya. Nah terus kita juga coba, karena saya juga penasaran kalau dari 10 lampu gimana, bisa nyala ya, bisa nyala dan bisa digas, tapi pengisiannya juga sama, sudah tidak bisa terbaca. Berarti ini sudah positif di spoolnya kayak gitu sobat mesin ya. Jadi biar sobat mesin nggak ini salah paham ya. Jadi kan mesti ada yang tanya, Mas kalau momennya udah disiasati gitu nggak bisa terus gimana ya. Tadi saya udah ngasih tahu jawabannya, mau nggak mau sobat mesin ganti spool statornya yang baru ya, kayak gitu ya, atau digulung ulang kayak gitu ya. Karena memang spool stator yang sudah overcharger itu ya, dari dulu sampai sekarang saya pengalaman saya dulu sampai sekarang itu memang sudah tidak bisa menunjukkan ini ya, daya arus yang benar-benar bisa stabil atau bisa terbaca ya, kalau bahasa di sini itu bisa terbaca saat aki dipasang atau saat kita pengen tahu pengisiannya berapa. Karena kalau kita pakai alat charger ya, kan kita tahu ya pengisian arusnya berapa ya, 14,5 15 kah kayak gitu. Nah, fungsi dari aki sendiri, apa kiprok sendiri itu juga sama, cuman bedanya apa, di setiap motor apalagi motor lama kan nggak ada yang namanya avometer atau voltase kayak gini ya, yang kita biar tahu. Makanya motor sekarang kan rata-rata anak muda pada masa kayak gini kan biar tahu pengisian akinya berapa, karena suatu saat kalau momennya nyampe voltasenya teracak kayak tadi, acak, berarti tandanya spool dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kayak gitu sobat mesin ya. Tanda tanya apa Mas Aris dari awal kalau memang spool stator sudah mulai rusak ya, kalau nggak ada avometer kayak gini? Biasanya satu, aki cepet drop atau aki mati selnya ya. Nomor 2 ya, ya tadi kalau untuk jenis matic ketika motor dinyalakan bisa nyala tapi digas nggak mau. Kalau ini kan sudah mau ya, tadi nggak mau kalau pakai kiprok aslinya. Kalau memang buat irit-iritan buat sementara waktu nyampe nunggu bayarannya keluar ataupun nunggu punya uang, ya udah diganti full wave aja, bisa Mas Aris ya, bisa buat sementara kayak gitu. Cuman saran saya memang ini saya rasa lebih adem pakai jalur yang 10 lampunya kayak gitu ya, karena overcharger. Kalau udah overcharger berarti artinya kan over, kelebihan arus untuk pengecasan. Nah tadi saya juga ngambil dari spool yang aslinya yang putih, memang hangat tapi tidak sedingin ini. Kalau bisa, kalau yang pada mau mensiasati ya, kalau spool overcharger kayak gini ngambil dari spool warna kuning aja yang lampu sama masa, jadi agar kiprok dingin terus. Jadi walaupun ada akinya, aki tukar tambahan ya yang dipasang ya, mamanya kalau yang baru soalnya sayang Mas Aris, soalnya spool statornya udah overcharger gitu. Jadi saya mau pakai aki-aki tukar tambah nggak apa-apa, tapi spoolnya dirubah ke full wave, ngambil jalurnya dari spool lampu sama ground ya, itu lebih adem di kiprok daripada kita ngambil jalur dari spool warna putih sama ground, karena overcharger. Kalau low charger kayak Grand Supra itu ngambil dari putih sama ground bisa buat nge-up pengisian aki. Tapi kalau sudah over kita harus turunkan kayak gitu sobat mesin ya. Paham ya sobat mesin ya? Kalau nggak paham ya ini aja tanya di kolom komentar ya, nanti kita bahas bareng. Atau sobat mesin kalau kepengen tahu nomor WA saya cukup gabung di Rp19.900. Nanti sampean lihat video ya, khusus subscriber, sampean tahu nomor WA saya, nanti bisa gabung di grup sahabat mesin. Jadi di situ kita nanti bisa ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng tentang pemecahan permasalahan-permasalahan sepeda motor. Oke, paling gitu aja. Kita jadi panjang ini ya, tapi nggak masalah, yang penting kita dapat ilmu dan pengalamannya. Ditunggu lagi di video selanjutnya. Jadi ini saya nanti mau ngasih tahu si pemilik motor, tinggal keputusannya kayak gimana. Kalau memang mau dicoba biar dicoba dulu, kedepannya juga kayak apa. Jadi sahabat mesin akan saya kabari di video selanjutnya. Salam mesin.